Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita mau bahas soal dasar-dasar HTML. Mungkin kalau sambil didengerin aja agak kurang. Kalau teman-teman kebetulan lagi bisa depan komputer akan lebih baik kalau kita coba bareng-bareng sih. Kalau ada yang mau nanya atau nanti bingung juga boleh langsung chat aja atau open mic. Kalau aku nggak ngelihat chatnya atau ada yang itu tolong dikasih tahu aja ya. Oke, ini ada Kak Olga udah bales. Oke, malam Kak Olga. Kita ke slide-nya. Jadi, perkenalan dulu. Namaku Ane, kerja sehari-hari sebagai software developer, khususnya bagian back-end. Aku lulusan teknik informatika di Universitas Bunda Mulia. Jadi emang dari kuliah udah belajar soal HTML ini sih. Salam kenal teman-teman semua. Oke. Di sesi malam ini kita cuma butuh 2 hal yang penting sih. Pertama itu adalah Notepad. Kalau di Windows atau misalnya kalau punya Mac, kalian bisa coba pakai text edit. Selain itu, kita butuh browser apa aja. Misalnya kayak Chrome atau Mozilla atau Opera. Pokoknya browser apa aja sih. Nggak masalah. Ketiganya ini mungkin siapin snack atau minum kalau nanti aus. Gimana? Teman-teman yang udah join, apakah udah siap? Kalau udah siap, boleh respon dengan kasih kata yes di kolom chat. Thank you, Feli. Oke, Hani juga udah siap. Kak Oga juga udah siap. Oke. Mari kita mulai. Pertama kita belajar teorinya dulu deh. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Dan dia itu merupakan sebuah bahasa markah. Markah itu penanda untuk membuat halaman web. Di sini ada deskripsi yang lebih lengkap. Ini mungkin teman-teman kalau tertarik mungkin bisa baca, aku bacain sedikit aja. Sebenarnya HTML itu bukan termasuk bahasa pemrograman, tapi dia digunakan untuk membuat halaman website yang seperti kita lihat di misalnya di browser kita terbuat dari bahasa HTML. Nah, dia itu ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Sebelumnya bukan digunakan untuk membuat website, tapi sebelumnya membantu ilmuwan untuk mengakses dokumen. Tapi seiring berkembangnya internet, jadi digunakanlah HTML untuk menyajikan informasi dalam bentuk website supaya bisa dilihat oleh pengguna-pengguna internet. Nah, sekarang ini HTML udah versi 5 dari awalnya. Ada versi 1, 2, 3, 4, sekarang udah versi 5. Dan ini sekitar tahun 2013-an deh. Dan sampai saat ini sih belum ada versi terbaru lagi ya, tapi ini yang digunakan saat ini HTML versi 5. Ini kalau dilihat, ini struktur dasar yang benar-benar dasar dalam sebuah halaman HTML sih. Bentar, ini kita coba dulu ya. Jadi, aku pindahin ini ke Notepad supaya lebih kelihatan dan mungkin kita bahas satu-satu
arti dari pengetikan ini apa. Oke. Yang pertama ini adalah tanda kurung siku ya. Kenapa menggunakan kurung siku? Karena memang ini adalah aturan yang udah ditetapkan sebelumnya. Jadi emang ditandain dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup ini. Ini dinamain HTML tag. Dan ada tag HTML yang perlu ditutup, tapi ada beberapa tag HTML yang tidak perlu ditutup. Yang perlu ditutup itu misalnya kayak head ini. Ditutup dengan tanda garis miring head. Body ini juga perlu ditutup. Ditutupnya dengan garis miring body. Ini HTML, ini tag pembukanya yang HTML LANGEN, lang N, ditutup dengan garis miring HTML. Adakah yang nggak perlu ditutup? Ada. Nanti selagi kita bahas makin ke sana, ada juga nanti kita temuin sendiri contoh-contohnya. Ini kenapa yang pertama ini adalah untuk menandakan bahwa yang ditulis berikutnya merupakan bahasa HTML. Kebetulan seperti ini, tanda seru, doctype, kemudian spasi HTML. Sebenarnya ini ada kaidah penulisannya. Kalau kita mau ngecek kaidah penulisannya seperti apa, bisa cek di sini nih. Di sini. Misalnya yang tadi, contohnya ini yang paling dasar, kita cek validate. Nah, ini dia sudah sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati bersama. Nih, kita coba running ya. Apakah kode ini cukup untuk jadi sebuah halaman HTML? Kita save. Mulai HTML. Terus ini kan udah di save nih. Kita buka aja langsung. Dia langsung otomatis buka ke browser. Biar gampang, gue pakai Opera juga nih, bentar. Nah, jadi tampilannya seperti ini nih. Kita sambil lihat ya kodenya dan halamannya. Di head ini menawarkan informasi di sini, di tab browsernya. Di sini kan ada title nih, belajar HTML nomor 1. Ditampilkan di tabnya seperti ini. Kemudian body itu berisi halaman websitenya. P ini adalah singkatan dari paragraf. Paragraf ini isinya hello world. Ada juga tag-tag lain, misalnya ini ya. Kita save. Ini namanya tag header 1. Jadi ada 6 header. Bedanya cuman ukuran dan tulisannya aja sih. Coba kita refresh. Nah, jadi seperti ini, lebih besar daripada yang tadi, yang paragraf. Kita coba aja nih, ada beberapa header sampai 6, kita coba semuanya biar kelihatan bedanya juga.
Oh ya, ini supaya dibacanya enak, aturan HTML ini sih jadi dikasih tab, tiap kali ke tab makin lama makin dalam. Ini kan HTML pertama, tab berikutnya untuk head, berikutnya lagi title. Ini biar enak dibaca aja sih. Kalau nggak ikutin gini sebenarnya nggak masalah juga. Ini aku copy aja deh ya. Oke, kita lihat bedanya kayak apa antara satu header dengan header berikutnya. Nah, gimana? Lebih jelas kan kalau seperti ini? Ini tulisannya kecil banget ya, bisa rusak kayaknya. Ini coba kita bandingin sama tag paragraf. Oh ya, buat teman-teman yang misalnya pengen tahu kenapa aku tahu tag-tag ini, sebenarnya sih gampang aja, tinggal dicari di internet, semua ada informasinya lengkap. Nah, kayak gini. Misalnya kita ketik aja nih di Google ya. Google. Tulis aja misalnya HTML. Ini salah satu website yang menurutku bagus sih. Ini ada tutorialnya, ada informasi-informasi juga nih. Nah, ini ada dijelasin masing-masing. Aku juga nggak hafal semuanya nih. Jujur aja ya, ada banyak banget soalnya. Ini semua. Di kesempatan kali ini kita bakal bahas beberapa tag. Tapi nggak semuanya juga sih. Tapi ya sambil kita lihat lah ini. Ini kayak gini sih. Apa ada yang mau nanya dulu kah? Silakan. Mufid belum telat, ini baru mulai sih. Kadian juga ikut ternyata. Halo Kadian. Oke, kita mungkin lanjut dulu. Nah, ini topik berikutnya, yaitu mengenai link. Untuk link itu mungkin kalian pernah lihat gak di sebuah halaman website, terus ketika kita klik, terbuka halaman lain atau halaman baru. Nah, oke, itu kurang lebih kayak gini nih. Ini P, ini untuk paragraf biasa, bertuliskan untuk lebih lengkapnya silakan buka. Untuk linknya itu menggunakan ini nih, tag A, ditutup dengan tag A ini. A, kemudian href, ini adalah halaman yang ingin dituju. Ini bisa aja diganti dengan link lain ya, kita coba misalnya dengan Google. www.google.com. Ini kita ganti juga misalnya Google.
Kita save. Refresh. Nah, ini kan muncul seperti ini nih. Untuk lebih lengkapnya silakan buka, kemudian jadi otomatis warna biru dan ada garis underline-nya begini. Kita coba ya linknya. Oh, ternyata dia kalau untuk ini Google bukan menggunakan seperti ini ya. Kayaknya harus ada HTTP-nya kan. Coba kita coba ya. Nih, ganti dengan Google. Oh ya, betul. Jadi harus lengkap ini penulisannya ya, teman-teman. HTTP ini sebenarnya sih S artinya secure ya. Kayaknya nggak masalah deh kalau nggak ada. Kita coba aja ya. Save. Oh ya, sama aja. Mesti ada HTTP-nya, tapi teman-teman tadi aku coba langsung www dia nggak bisa ya. Jadi ada HTTP _, garis miring. Ini juga bisa diganti dengan halaman HTML lain ya. Jadi kita coba yang tadi nih. About.html. Misalnya about. Kita save. Kira-kira kalau kayak gini, teman-teman tahu gak nih? Seperti apa nih jadinya? Ini back. Ya kan seperti ini nih. Kira-kira kalau aku klik about ini, kira-kira yang muncul halaman apa? Coba aku tanya dulu deh, biar kalian juga kebayang. Kalau aku klik about sini, munculnya apa nih? Ayo jawab di kolom chat. Several people nih lagi typing. Kata Kak Felicia, halaman lain di web yang sama. Ini ada benernya sih, sekitar 50% bener. Kaulan hyperlink yang dituju. Iya betul, hyperlink yang dituju. Internal link. Oke, jadi aku sambil kasih lihat deh ini. Ini kan code-nya tadi about.html. Jadi dia sebenarnya bakal mencari file yang namanya about.html di halaman mulai HTML ini di save gitu. Misalnya kan save-nya di sini nih. Dia mencari about HTML. Kalau aku klik tadi pasti nggak muncul apa-apa. Yang ini. Iya tuh kan. Karena belum ada filenya. Kalau mau ini berjalan dengan benar, kita mesti buat dulu. Nah, kan namanya ini ya. Notepad. Misalnya, aku copy dari sini aja. Ini aku ganti jadi belajar HTML 2. Ini merupakan halaman about. Kita save. Oke, kita balik lagi ke mulainya ya. Nah, ini kan seperti ini nih. Kalau udah di save, nanti pasti pergi ke halaman yang tadi kita create barusan. Nah, seperti itu. Dan ini bisa nyambung terus. Jadi diklik ini, kemudian dari sini bisa dibuat nyambung lagi ke halaman lainnya, seperti itu. Ini soal link sih.
pembahasan kita kan yang link ini nih. Ini. Oke, tadi kayaknya ada pertanyaan ya. Mana tadi? Kak Dian, Kak harus pakai notepad ya? Enggak sih, ini bisa pakai notepad plus. Aku pilih notepad soalnya udah ada di Windows kan. Jadi kita nggak perlu install. Kalau mau pakai yang agak-agak sedikit berbau pemrograman, mungkin kalian bisa pakai aplikasi ini nih. Aku kasih tahu nih. Microsoft punya Visual Code namanya. Gratis ini. Aku lupa install di PC-ku lagi. Ini ada di laptopku. Kalau ada, aku bisa kasih lihat beberapa yang cukup menarik sih. Tapi kalau kalian mau install, silakan. Ini gratis kok. Oke, kita lanjut dulu ya. Mana nih? Ini sebenarnya mirip sih. Kan tadi ini aku pakai yang website, satu lagi ini beda namanya aja kan. Cuman intinya sama sih ini, yang di bawah. Oke, kita lanjut dulu ya ke topik berikutnya, yaitu topik gambar. Seperti ini nih cara pakainya. Dia pakai tag IMG, singkatannya dari image. Nah, ini nggak perlu ada penutupnya nih. Kan kalau misalnya yang P ini ada penutupnya. Image ini tidak perlu nih. Tinggal kasih garis miring di akhirnya aja. Ini sama, intinya kalau kurang lebih bisa diisi dengan link, bisa diisi dengan gambar juga. Nih, kita coba ambil gambar. Coba cari di Google nih. Sawah. Ini ya. Sawah.jpg. Nah, ini kita udah di save belum yang di sini? Oh, belum ya. Save. Kemudian kita refresh. Nah, muncul deh gambarnya. Segampang itu, guys. Kalau gambar. Sebenarnya ya kurang lebih HTML kurang lebih seperti bahasa yang straightforward. Jadi nggak perlu mikir yang terlalu panjang atau apa sih. Nah, ini seperti ini contohnya kan. Bisa juga kita nggak perlu download. Jadi seperti ini kalau nggak perlu download. Ini kalau kan ini gambar dari Google misalnya, dia pasti udah tersimpan di Google itu. Kita ini aja nih, copy image address. Jangan yang ini deh, ganti deh yang sampingnya misalnya. Copy image address. Kemudian kita masukin di sini. Waduh. Aduh, agak gimana ya? Coba kita gimana ya? Coba ini diklik dulu. Buka. Sepanjang itu juga gak nih? Tadi itu panjang banget ya. Nah, ini enggak nih. Lebih pendek. Nah, kita coba ya.
Jadi ini nggak di-download kan. Kalau yang tadi kan udah download di sini nih. Di sininya. Ini yang nggak di-download. Kita save. Kita refresh. Wah, ternyata yang dari Tempo nggak nyampe nih. Coba kita yang lain ya. Apakah masalah di Temponya atau gimana? Save. Kok kayaknya susah ya? Coba aku pakai imageku sendiri deh. Image di Google Drive-ku. Penasaran soalnya. Maaf lama menunggu. Kita sambil lihat dulu chatnya. Wah, banyak nih. Wah, Mufid udah jadi hacker ternyata. Pakai punya visual code juga. Ganti warna teks. Aku lagi coba nih yang Google di Cloud ya. Aku lagi coba. Bentar. Udah belum sih? Oh, udah ya nih. Wah, apa ya, gambar apa ya yang bisa di-share? Misalnya ini deh. Get link. Copy link, kemudian di sini. Apakah bisa? Aku agak cukup skeptis sih. Kayaknya nggak bisa. Soalnya ini apa? Bukan akhiran JPG gitu ya, guys. Di sini. Oh, ternyata ini bisa nih ya yang tadi ya. Cuman dia mungkin loadingnya lebih lama karena dia ngambil dulu. Oke, sorry. Ini juga apakah loading, apakah tidak bisa? Ternyata yang tadi bisa, guys. Ini ya. Tadi udah ketutup ternyata. Ini done dulu. Nah, iya ini udah bisa ternyata tadi, guys. Ini nggak aku download kan, karena ini beda gambarnya sama yang ini.
Iya, beda, betul. Oke. Kalau copy gambar ada max ukurannya nggak? Kayaknya sih ada, karena sebentar. Kalau kalau kita copy langsung, kalau buka kalau di lokal kayaknya nggak ada maksimal ukurannya karena masih di lokal aja nih. Ini kan maksud di lokal itu belum masuk ke internet. Ini kan website lokal. Jadi nggak ada maksimal ukurannya sih. Dia bakal ngambil plug deh harusnya. Ganti warna teks, oke. Apa ya, aku aja nggak inget nih. Maaf ya. Bentar. Apakah itu mesti ke CSS atau ada di HTML ya? Coba aku cari deh bentar. HTML. Soalnya kalau CSS itu pembahasannya untuk minggu depan sih. Eh, ini pakai CSS. Ini ada color. Oh, ini bisa kah? Oh, bisa nih dengan style. Nah, ini juga bisa. Ini background color yang di belakangnya atau warnanya seperti ini nih. Pakai style. Di sini misalnya hello world. Aku save. Ini colornya kayaknya bisa disediakan sama dia. Kita pilihnya gimana ya? Bingung juga. Oh nih, bisa diisi dengan ini ternyata. Bisa masukin kode RGB, ini mungkin untuk yang desain pasti tahu nih. Anak-anak desain. Nih ada nih. Ini RGB. RGB lagi. Coba ini yang di save dulu, kita lihat. Save ya. Oke, udah. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ganti. Coba kita pakai nama yang biasa bisa gak ya? Coba aja gitu. Blue misalnya. Save. Nah, bisa juga kok. Atau ganti. Misalnya green. Bisa juga. Oke, ini ya tadi berarti. Style. Kemudian color. Nah, ini nih. Oh, Kak Ajrin udah jawab ternyata. Notepad-nya nah responding. Ini kenapa ini buka banyak apa gimana? Bisa pakai hex nggak? Kita coba aja nih ya. Misalnya, ini kan tadi gimana sih penulisannya, benar nggak, sama nggak? Oh, kayak gini. Coba ya. Oh,
Ini yang pakai color hex. Oke, save. Oh iya, kita ganti aja misalnya nih. 1, aku sembarangan. Oh iya, benar ya, berubah. 2 misalnya ini. Save. Nggak gitu kelihatan ya. Gimana sih nih? Aku juga kurang ngerti kenapa angkanya segitu. Tapi ya, kita coba aja. Oh, yang berpengaruh ternyata kayaknya yang pertama ini ya. 2, 1 misalnya. Save. Ya, begitulah. Kalian bisa coba-coba sendiri juga ya misalnya. Kenapa nih? Oh, eh, save. Wah, jadi putih. Ini bisa, tapi kelihatan abu-abu gitu sih. Kalau dilihat lebih jelas ya. Apa nih? Angelin kasih quote lagi. Save. Oh ya, merah yang seperti yang tadi ini. Jadi balik lagi itu ada berbagai cara sih, bisa pakai nama bahasa Inggris, kode RGB, atau ini namanya apa ya? Yang kode begini ini. Ada lagi nih, satu lagi ternyata. HSLA. Ini hex ya berarti, hex. Oh ya, oke. Oke, kita lanjut dulu nih. Tadi sampai ke gambar ya. Ini ada yang lebih lengkap nih. Pengaturan lebar, tinggi, sama ada batasnya juga. Coba kita lihat. Kalau misalnya kita pakai yang seperti ini, kayak gimana? Copy. Ini sawah. File save. Ini ada bordernya ternyata. Tambahin border. Oh, ini ada 3 image tag ya, sorry. Agak nggak rapi nih. Ini bisa dicoba-coba sendiri sih kalau misalnya mau. Kita coba bedanya apa sih? 3 gambar ini. Ini aku hapus aja. Oh, ini dibikin
tepi-tepinya membulat. Ini bener-bener bikin lingkaran malah yang ini. Begitu sih guys. Ngomong-ngomong kalau mau Canva ini bisa di-download nggak ya? Kayaknya sih nggak bisa ya. Tapi kalau kalian mau sih bilang aja ke aku, nanti aku share mungkin ini code HTML-nya kalau kalian minat. Tapi kayaknya ini bisa dicari di mana aja sih. Oke, lanjut. Topik berikutnya apa nih? Tentang list sama table. Kita lihat dulu deh. Di meja hijau mungkin ada yang nanya. Iya, ini seperti kan udah jalan nih website pertamanya Kak Dia nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini bahas topik berikutnya, list. List ini ya sebenarnya sih bikin list aja kayak di Word. Kalian kan udah pasti sering nih ngetik-ngetik kemudian ada ketemu listnya. Ini sama seperti itu sih, cuman di HTML aja. Aku hapus yang bagian ini. Oh ya, di list ini ada namanya ordered list, jadi ada angkanya, sama unordered. Unordered ini kayak misal pakai kotak atau buletan gitu sih. Misalnya di sini pasti dia ada bilang juga, ada ya list. Ini yang order list. Ini kita coba aja. Ini dia ada pakai order type A. Jadi mungkin yang nanti sini ABC ya. Oke, kita save. Iya, ABC. Ada type-type lainnya sih, seperti misalnya I ini huruf kecil Romawi ya yang satu. Coba kita iya betul. Kalau kita pakai A kapital nanti dia juga ikut kapital kayaknya. Iya. Sama yang satu lagi berarti ini nggak ada urutannya. Ini juga bisa angka ya guys. Berarti kayaknya. Satu coba. Iya. Ada satu lagi tipenya yang unordered list atau UL. Mana tadi ini? UL tipenya seperti apa ya? Coba kita lihat. Di sini bisa diisi dengan square ya. Sorry.
Save. Kita lihat. Square bisa circle. Oh iya. Ada juga apa nih, this? Kelihatannya ini lingkaran ya. Tadi kan yang square kotak ya, ini lingkaran kayaknya. Lingkaran tapi warna hitam. Oke. Kayak gitu sih simple kalau bikin list. Ada dua tipe aja, yang UL sama OL. Oke, kita lanjut lagi. Kok dia loading sendiri ya tadi? Oke, di sini tadi. Topik berikutnya itu table. Kita coba. Table ya seperti namanya untuk membuat table sih. Table itu bahasa Indonesianya apa ya? Tabel, iya betul. Ini aku delete dulu. Kita lihat satu-satu lagi ya. Arti dari bikin tabelnya, table border. Table border itu pembatasnya. Cell padding itu antara tulisan dengan kotak itu sendiri. Kemudian BG color ini berarti warna background. Ini yang diisi dengan yellow, ini diisi dengan kode hexnya yang hijau. TR itu singkatan dari table row. Jadi ini row pertama. Ini row pertama baris isi kolom ya. Baris satu kolom ke satu. Ini kolom kedua. Iya, ini sama persis, cuman bedanya yang ini di barisnya dikasih warna, sedangkan ini yang di dalam kolomnya, yang di dalam TD, yang dikasih warna. Bedanya sih itu aja. Kalau ini dibeli 0, maka nggak akan kelihatan garis-garis ini nggak bakal kelihatan. Jadi cuman kelihatan tulisannya aja kayaknya harus. Iya, sama warna. Kalau 2, apakah lebih tebal? Iya, lebih tebal ya daripada yang ke 1. Oke. Simple kan ini. HTML ini masih simple aja sih guys. Oke. Gimana? Kayaknya masih oke-oke aja ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Atau mau open mic? Sambil nanya juga boleh.
Kadian nggak bisa apa diketik juga nggak apa-apa Kak, kalau mau nanya. Timeline belajar website maksudnya gimana ya? Ini kita ada sesi pertama kan, minggu depan ada sesi berikutnya. Ada 3 sesi. 3 sesi. Rencanaku sih gini, sesi pertama aku sambil ketik nih. HTML. Oke, ini sih. Ada 3 sesi Kadian. Yang pertama kan hari ini nih. Apakah ada yang mau nanya juga yang lain? Atau bingung, jangan-jangan, mudah-mudahan sih jangan ya. Ini sebenarnya banyak nih, kan aku bahas cuman 4 tag yang umum. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, bisa banget dikulik-kulik sendiri di sini. Atau misalnya kalau misalnya bingung dengan bahasa Inggris, web ini juga oke untuk belajar sih. Petani Kode, aku kasih linknya di chat. Atau kalau mau japri nanya juga nggak masalah. Oke, topik kita yang terakhir adalah coba bikin website kedai. Ini aku random aja sih ngambilnya, sembarangan. Jadi kayak bikin halaman restoran lah. Oke, kita coba lanjut. Iseng aja ya. Misalnya ini. Ini aku coba misalnya pakai, apakah ada line ya? Center ini apa? Oh, not supported in HTML5. Disarannya pakai CSS. Apakah ada alignment ya? Coba aku cari bentar.
Oh, ini bisa kita coba ya. Bentar. Coba save. Oh ya, bisa sih sini. Jadi ya kita ganti jadi. Sorry. Ini kita coba kasih seperti ini jadinya. Index. Ini kan table. Warnanya no. Ini bisa kita isi misalnya dengan gambar-gambar. Ini aku coba dengan gambar sawah tadi ya biar gampang aja. Tapi ya kalian kalau mau coba bisa ganti-ganti sendiri dengan gambar yang sesuai. Oke, jadi deh halaman simple kedainya ini. Kita balik sini. Misalnya kayak gini. Save. Oke, itu kan menu, silakan buka menu. Nah, seperti ini kemudian. Ini ada bordernya kayaknya. Iya, dihapus. Saya akan buka, nah ini seperti ini gitu misalnya. Kalian bisa dengan kreativitas kalian sendiri sih bikin apalagi, karena banyak sekali sih desainnya kalau misalnya lihat di misalnya di sini.
Banyak banget, bisa dicek-cek aja ini. Nanti dengan kita mulai sesi 2, sesi 3, juga nanti lebih bagus lagi sih halamannya, nggak kaku seperti ini. Ini kan kayaknya masih tulisan banget ya, nanti akan lebih baik kalau kita belajar sesi-sesi berikutnya. Oke, gimana teman-teman? Udah 1 jam sih, mungkin topiknya itu dulu. Kalau kalian mau bahas lagi atau mau nanya, silakan, masih boleh lagi. Tapi triknya aku matikan dulu ya teman-teman. Makasih.